Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang murid pengkhianat. Dia bukanlah seorang putra suci yang sudah semakin seru saja. Dan sekarang telah memasuki episode ke-82, dimana pada episode sebelumnya Chuseo yang terkena genjutsu penggoda milik Yuyun, pergerakannya langsung terhenti di udara karena genjutsu itu merupakan teknik tingkat tinggi. Sehingga Ming Yaoji pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyerang Chuseo menggunakan teknik elemen es miliknya. Tapi dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, Chuseo langsung memejamkan matanya agar terlepas dari genjutsu tersebut dan merubah ukuran pecahan batu prasasti Sangseng untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh Ming Yaoji ke arahnya. Tentu saja Yuyun pun menjadi sangat terkejut karena selain bisa melepaskan diri dari genjutsu miliknya, tiba-tiba saja Chuseo sudah berada tepat di hadapannya dan Yuyun pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena dia terkena teknik paralyze milik Chuseo. Ming Yaoji juga sangat terkejut melihat kecepatan dari Chuseo dan dia menyadari kalau sekarang Yuyun sedang dalam bahaya, tapi dia tidak memiliki waktu untuk menyelamatkannya. Untungnya ada seorang demon yang berada tidak jauh dari tempat Yuyun berada, sehingga demon itu pun berniat untuk menyelamatkan Yuyun dari Chuseo. Tapi Chuseo bisa melenyapkan demon itu dengan sekali serangan saja, sehingga demon tersebut pun langsung tewas seketika. Lalu Chuseo langsung menggunakan teknik untuk memperbesar batu prasasti Sangseng, sehingga Yuyun menjadi sangat ketakutan dengan takdir yang akan dihadapinya. Tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun meskipun Yuyun adalah seorang wanita, Chuseo langsung menghantamkan batu prasasti Sangseng ke kepalanya, sehingga Yuyun terlihat mengeluarkan air mata karena dia tahu kalau hidupnya akan segera berakhir. Dan ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana, sampai-sampai tanah yang menjadi pijakan Yuyun pun hancur setelah Chuseo melimpahnya menggunakan pecahan batu prasasti Sangseng yang telah dia perbesar sebelumnya. Lalu Chuseo mengangkat batu prasasti Sangseng yang telah kembali ke bentuk semula dan terlihat cairan berwarna merah dari tubuh Yuyun yang sudah tidak terlihat lagi di sana, yang membuat Ming Yaoji merasa sangat marah karena Yuyun telah dilenyapkan oleh Chuseo. Ming Yaoji pun mengeluarkan teknik air terjun hijau Juxiao untuk membalaskan dendam Yuyun, sementara Chuseo juga mengeluarkan pedang penghancur miliknya untuk menangkis serangan tersebut. Dan hanya dengan sekali tebasan saja, teknik air terjun hijau Juxiao milik Ming Yaoji langsung terbelah menjadi dua, yang membuat Ming Yaoji sangat terkejut. Karena teknik terkuat miliknya tidak bisa mengalahkan Chuseo, Ming Yaoji pun menggunakan mata dajjal untuk memperkuat tubuh fisiknya dan menyerang Chuseo secara langsung. Tapi Chuseo yang memiliki tubuh suci umat manusia tentu saja bisa unggul jika bertarung secara fisik dan membuat Ming Yaoji terpental ke belakang. Lalu tiba-tiba seseorang menghubungi Ming Yaoji menggunakan teknik telepati dan menyuruhnya untuk mundur dari medan pertempuran. Chuseo yang menyadari kalau kekuatannya saat ini belumlah cukup, dia membiarkan Ming Yaoji pergi karena ingin mendapatkan rahasia legendaris Dozimi terlebih dahulu. Karena semua rintangan yang ada di alam rahasia telah hilang, sehingga para kultivator kuat bisa masuk ke dalam sana, dan ada juga Aijia yang merupakan kakak dari Kianye. Dia datang ke sana untuk membalas dendam kepada Chuseo. Situasi di sana pun menjadi rumit karena banyak bermunculan kultivator kuat dari pihak para demon, sehingga Chuseo meminta Kim Mengdi untuk segera menjalankan rencana mereka. Tapi Tusanyo yang menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres, dia merasakan firasat buruk kalau sesuatu yang besar akan terjadi di sana. Apakah yang sebenarnya direncanakan oleh Chuseo dan juga Kim Mengdi? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Tusanyo pun berkata kepada leluhur King Yu untuk tetap waspada. Dia bilang, "King Yu, cepat suruh orang bijak yang agung dari pihak kita agar kembali ke sini. Jangan berpikir untuk mengejar mereka dulu." King Yu yang terlihat terkejut setelah Tusanyo berkata seperti itu kepadanya, tentu saja dia menjadi kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan. King Yu bilang, "Tusanyo, apa kau pikir mereka akan mendengarkanku? Kenapa bukan kau saja yang melakukannya?" Chuseo yang mendengar kalau sepertinya Tusanyo sudah menyadari sesuatu, dia hanya tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, sepertinya dia telah menyadari sesuatu, tapi semua itu sudah terlambat. Karena hari ini aku akan menerobos ke ranah Sentonjing di Sungai Wangchuan ini, dan aku akan membuat para demon yang ada di sini merasakan bencana petir yang akan segera muncul. Lalu Chuseo berkata kepada sistem untuk segera memulai penerobosan. Dia bilang, "Sistem, lakukan terobosan sekarang juga. Gunakan semua sumber daya yang telah aku kumpulkan dari hadiah di alam rahasia ini." Lalu langit pun langsung berubah menjadi gelap dan bermunculan petir yang menyamar di mana-mana,
Setelah Chusyu memulai untuk menerobos ke ranah Sentonjing, karena Chusyu berencana untuk melenyapkan semua demon dan juga klan barbar yang ada di sana dengan menggunakan bencana petir yang muncul saat seorang kultivator menerobos. Di tengah bencana petir yang menyambar, Chusyu tetap fokus untuk berkultivasi dan terlihat di atas kepala Chusyu muncul energi spiritual berwarna merah yang merupakan blood energy miliknya. Melihat Chusyu yang sudah mulai menerobos, Kim Eng-ni langsung memerintahkan para kultivator lainnya untuk berhenti. Dia bilang, "Semuanya, cepat mundur ke belakang. Aku khawatir kalian juga akan terkena dampaknya saat murid pengkhianat itu melepaskan kekuatannya." Tentu saja mereka pun langsung berhenti karena melihat blood energi milik Chusyu yang semakin besar dari waktu ke waktu dan langsung naik ke daratan. Dan tidak memerlukan waktu yang lama, blood energi milik Chusyu sudah membesar beberapa kali lipat dan terlihat energi spiritual kegelapan di sekitarnya, sehingga membuat suasana di sana menjadi sangat mencekam. Sementara itu, bencana petir yang sangat besar terlihat menyamar di sungai Wangchuan, sehingga ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana. Dan energi spiritual petir berkekuatan tinggi pun dengan cepat menyebar ke seluruh air sungai Wangchuan. Para demon dan juga klan barbar yang sedang berada di dalam air untuk merebut pecahan batu yang sedang digunakan oleh Chusyu, mereka langsung terkena efek dari bencana petir yang membuat tubuh mereka langsung kejang-kejang. Mereka bilang, "Ini adalah bencana petir, tubuhku langsung mati rasa setelah terkena olehnya." Orang di sebelahnya menambahkan, "Chusyu, kau benar-benar sangat licik. Dia sengaja duduk di atas batu di tengah sungai agar dia selamat dan memancing kita agar mendekat ke arahnya." Terlihat juga dua orang gadis klan barbar yang terjebak di tengah sungai dan tubuh mereka tidak bisa digerakkan sama sekali setelah terkena bencana petir. Mereka bilang, "Ini buruk, aku sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhku." Temannya menambahkan, "Kita telah masuk ke dalam jebakannya. Chusyu adalah manusia yang sangat kejam. Dia mencoba menumbalkan kita semua agar bisa selamat dari bencana petir ini." Sementara dua gadis klan barbar itu terjebak di dalam sungai, Aijia yang memiliki sayap langsung terbang ke atas agar tidak terjebak di dalamnya. Dan kedua gadis itu pun kembali berkata, "Untungnya Sagi Agung Aijia tidak terjebak dalam bencana petir ini." Temannya juga berkata, "Sekarang tamatlah riwayat Chusyu, karena Sagi Agung Aijia pasti akan segera melenyapkannya dengan cepat." Lalu Aijia pun langsung menerjang ke arah Chusyu dan bersiap untuk langsung mencengkramnya. Dia bilang, "Chusyu, sudah saatnya kau untuk pergi ke neraka. Hari ini, keluarga Ai kami akan memotongmu menjadi ribuan bagian dengan hujan pisau dan akan membakar jiwamu selama ribuan tahun dengan api penyucian." Sementara Chusyu masih fokus untuk berkultivasi dan belum melakukan pergerakan meskipun Aijia sudah berada tepat di belakangnya. Chusyu pun menoleh ke arah Aijia setelah dia sesumbar seperti itu dan dengan senyuman di wajahnya, Chusyu bilang, "Oh, cobalah lakukan hal itu pun jika kau bisa melakukannya. Jangan pikir karena kau seorang Sagi Agung, kau akan bisa mengalahkanku dengan kemampuan yang kau miliki saat ini." Lalu Chusyu langsung melemparkan pecahan batu ke arah Aijia, sehingga Aijia yang sedang melayang di udara pun tidak sempat untuk menghindar dan terkena serangan dari Chusyu dengan sangat telak, yang membuatnya terlihat sangat terkejut dengan serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Chusyu. Tubuh Aijia pun terpental jauh setelah terkena serangan dari Chusyu, yang membuat Aijia menjerit kesakitan dengan sangat keras. Chusyu bilang, "Memalukan, seorang Sagi Agung sepertimu tidak bisa menahan serangan kecil seperti ini. Seharusnya kau lihat dulu siapa lawanmu sebelum kau melancarkan serangan diam-diam." Lalu tubuh Aijia pun berhenti setelah menabrak bebatuan yang ada di sana dengan sangat keras, sehingga Aijia langsung memuntahkan cairan merah dari mulutnya karena dia mengalami luka dalam yang cukup parah akibat benturan yang sangat keras di bagian punggungnya. Tapi Aijia langsung bangkit dan terlihat kalau dia sangat murka dan langsung mengeluarkan teknik genjutsu andalan miliknya yang membuat mata Aijia berubah seperti kelopak bunga. Dia bilang, "Jangan sombong dulu karena telah berhasil melancarkan satu serangan kepadaku. Aku akui kalau tadi aku bertindak ceroboh, sekarang aku akan bertarung melawanmu dengan serius." Chusyu pun terlihat santai meskipun Aijia telah mengeluarkan teknik genjutsu miliknya, dan sambil tersenyum dia bilang, "Teknik murahan lagi? Apa kau berencana untuk menggunakan genjutsu penggoda kepadaku? Hal itu tidak akan berhasil karena aku melenyapkan adikmu saat dia gagal menggunakan teknik ini kepada aku." Tentu saja Aijia yang tidak mengetahui kalau Chusyu kebal terhadap teknik seperti itu, dia merasa sangat terkejut karena Chusyu bisa melepaskannya dengan sangat mudah, dan terlihat mata Aijia sudah kembali seperti semula. Dia bilang,
Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh sama sekali? Karena teknik milikku ini selalu berhasil jika digunakan kepada seorang pria. Lalu Chusyu pun terbang menghampiri Aijia yang masih meringis kesakitan di atas bebatuan. Chusyu bilang, "Kau sangat layak menjadi wanitanya Raja Suci dari klan Demon karena memiliki wajah yang cantik. Tapi sayangnya kau malah mencoba untuk melenyapkanku, jadi kau harus membayarnya dengan nyawamu sendiri." Setelah sampai di sana, Chusyu langsung mencengkram kerah baju Aijia dan mengangkatnya ke atas dengan wajah yang terlihat pucat. Aijia bilang, "Karena kau tahu kalau aku adalah wanitanya Raja Suci, cepat lepaskan aku jika kau ingin selamat." Chusyu menjawab, "Oh, apakah benar seperti itu? Apakah kau mau bertaruh denganku?" Lalu Chusyu menuangkan ramuan cinta ke mulut Aijia. Dia bilang, "Mari kita bertaruh. Apakah jika Raja Suci melihat penampilanmu setelah kau meminum ramuan cinta ini, dia masih menginginkanmu sebagai wanitanya?" Dan Chusyu pun tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas sambil menuangkan ramuan cinta ke mulut Aijia secara paksa sampai dia terbatuk-batuk saat meminumnya. Kemudian, Chusyu melepaskan Aijia setelah menuangkan ramuan cinta sebotol penuh ke dalam mulutnya, dan Aijia terlihat langsung memegangi lehernya karena dia merasa kalau tenggorokannya seperti sedang terbakar. Dia bilang, "Minuman apa yang telah kau berikan kepadaku? Kenapa tenggorokanku terasa seperti sedang terbakar? Cepat berikan aku penawarnya, atau Raja Suci tidak akan pernah mengampunimu." Lalu Chusyu mengangkat dagu Aijia. Dia bilang, "Suaramu sudah mulai bergetar, itu tanda efek minumannya sudah mulai bekerja. Aku baru saja menyelesaikan meracik ramuan ini, dan kau adalah orang pertama yang sangat beruntung untuk mencobanya. Aku ingin tahu seberapa efektifnya ramuan ini jika diminum oleh seorang wanita hina sepertimu." Aijia pun menjadi sangat ketakutan setelah mendengarnya. Sambil terbata-bata dia bilang, "Chusyu, kau adalah manusia yang sangat kejam." Kemudian, wajah Aijia langsung memerah karena efek ramuan itu sudah mulai bekerja, dan Chusyu langsung menguji keefektifannya dengan memijat opai Aijia dengan kasar. Chusyu bilang, "Kenapa wajahmu memerah seperti itu? Apa jangan-jangan kau malah menyukainya?" Aijia yang sudah terpengaruh oleh ramuan milik Chusyu, dia tidak berkata apa-apa karena saat ini pikirannya tidak berjalan lurus dengan tubuhnya sendiri. Chusyu pun langsung berpindah posisi dan memijat opai Aijia menggunakan kedua tangannya dari belakang, sehingga Aijia pun terlihat tidak sanggup lagi menahan semua itu, yang membuat tubuhnya terlihat gemetaran diakibatkan ramuan cinta milik Chusyu. Aijia bilang, "Chusyu, kau adalah manusia yang sangat tercela. Berani sekali kau memperlakukanku seperti ini di hadapan semua orang. Cepat lepaskan aku." Tapi bukannya melepaskan Aijia, Chusyu malah memijatnya semakin intensif, yang membuat Aijia semakin kesulitan untuk bertahan, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun agar Chusyu berhenti melakukan hal itu kepadanya. Dengan senyuman jahat di wajahnya, Chusyu bilang, "Jangan membohongi dirimu sendiri seperti itu. Akui saja kalau kau juga menyukainya." Kemudian, karena Aijia malah kentut setelah dia lepas kendali dengan tubuhnya sendiri, Chusyu pun meniupnya dengan cukup kuat agar baunya tidak menyebar di sekitar sana. Dan hal itu membuat Aijia semakin tidak karuan karena Chusyu menyiksanya secara fisik dan juga mental setelah memaksanya meminum ramuan cinta yang baru saja berhasil dia racik. Susanyo yang juga merupakan sesama perempuan, tentu saja dia menjadi malu sendiri setelah melihat Chusyu menyiksa Aijia seperti itu. Dan sambil menutupi sebagian wajahnya, dia bilang, dia benar-benar melakukan hal itu di depan semua orang, benar-benar sangat tercela. Saat bencana petir ini berlalu, bersiaplah untuk menyelamatkan rekan-rekan kita yang terjebak di sana, ucap Susanyo kepada para bawahannya. Bawahannya menjawab, "Tapi Sage Agung Aijia akan dilenyapkan oleh orang itu jika kita tidak segera menolongnya." Kemudian, di saat bencana petir masih bergejolak di sana, tiba-tiba saja langit terbelah dan muncul telapak tangan raksasa dari atas langit yang membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Mereka bilang, "Apalagi ini? Di saat kita terjebak di dalam bencana petir, sekarang malah muncul serangan yang datang entah dari mana." Melihat hal itu, Aijia yang sekarang sudah bersikap seperti seekor hewan, dia sangat senang melihatnya dan berkata, "Yang mulia, akhirnya Anda sampai di sini. Jika kau tidak segera datang, aku mungkin akan tewas setelah disiksa oleh monster hina di hadapanku ini." Sementara Chusyu, dia langsung menoleh ke atas langit untuk melihat siapa orang yang baru saja datang ke sana. Lalu dari telapak tangan raksasa itu langsung mengeluarkan api yang sangat besar dan diarahkan ke arah Chusyu yang saat ini sedang berada dengan Aijia. Karena sepertinya orang yang melancarkan serangan itu tidak peduli sama sekali dengan keselamatan Aijia selama dia bisa melenyapkan Chusyu.
Meskipun serangan api skala besar sedang menuju ke arahnya, Chusio tetap tidak beranjak dari sana dan melihat ke atas dengan tatapan yang dingin. Dia bilang, "Cih, ini sungguh sangat merepotkan. Sepertinya aku harus bersungguh-sungguh untuk menangkisnya." Tapi sebelum serangan api itu mengenai Chusio, tiba-tiba saja Master Agung Taisuji muncul di sana dan menepisnya dengan mudah, sehingga serangan api skala besar itu pun langsung lenyap seketika. Karena bagi dirinya, serangan seperti itu hanyalah sapaan kecil di medan pertempuran. Wajah Master Agung Taisuji pun terlihat sangat kesal dengan hal itu. Dia bilang, "Yanzun, kau berada di ranah Raja Suci. Jika kau menggunakan kekuatan sebesar ini untuk menindas seorang junior, apa kau tidak merasa malu jika orang-orang akan membicarakan tindakanmu ini?" Lalu muncullah sosok seseorang dari lingkaran api di atas udara, dan orang yang disebut Yanjun itu pun yang mencoba untuk melenyapkan Chusio. Meskipun Chusio hanyalah seorang junior jika dibandingkan dengannya, dan tentu saja hal itu membuat Master Agung Taisuji tidak bisa tinggal diam saat melihatnya. Yanjun yang terlihat sudah sangat senior dengan janggut putihnya, dia terlihat sangat marah kepada Chusio. Dia bilang, "Taisuji, apakah kau tidak tahu kalau putra suci Taisumu itu sudah bertindak terlalu jauh? Jadi aku datang ke sini untuk memberikan penghakiman kepadanya." Master Agung Taisuji tidak bisa menerima argumentasi dari Yanzun. Dia bilang, "Bertindak terlalu jauh katamu? Apakah kalian para monster dan orang suci agung mengejar salah seorang junior kami dan berniat untuk melenyapkannya? Apakah itu tidak kau bilang sebagai tindakan terlalu jauh?" Yanzun menjawab, "Dia menyebab orang-orang kami dengan bencana petir ini dan membuat lusinan orang suci kami kehilangan nyawanya." Karena Yanjun tetap bersikeras kalau Chusio lah yang salah, Master Agung Taisuji pun tidak berniat memperpanjang pembicaraan dan langsung mengeluarkan pagoda suci miliknya. Dia bilang, "Percuma saja berbicara dengan seorang demon sepertimu. Jika kau berniat memulai pertempuran, aku akan meladeninya dengan senang hati. Mari kita lihat, apakah sekarang kau akan cukup beruntung untuk lolos dari penghakiman dari dewa." Melihat Master Agung Taisuji yang sudah sangat percaya diri untuk memulai pertempuran, Yanjun meragukan hal itu. Dia bilang, "Taisuji, luka daunmu belum sepenuhnya pulih. Memangnya seberapa besar kekuatan yang bisa kau keluarkan saat ini? Jangan coba untuk menakut-nakutiku dengan mengatakan omong kosong seperti itu." Master Agung Taisuji menjawab, "Kalau kau berpikir seperti itu, cobalah menghadapiku secara langsung. Meskipun aku tidak bisa mengeluarkan kemampuanku secara penuh, tapi itu sudah cukup untuk melenyapkanmu." Lalu tiba-tiba saja terdengar suara tawa dari seseorang yang baru saja datang ke sana. Orang itu bilang, "Apakah memang begitu? Bagaimana kalau kami membawa bala bantuan untuk menghadapimu? Apakah kau masih merasa yakin dengan kemampuanmu saat ini yang masih terluka?" Rupanya, berdatangan para monster tingkat tinggi ke sana. Mereka adalah pemimpin kontemporer dari klan barbar, kupu-kupu sayap perak yaitu kupu-kupu Gunung Zun, dan juga si kera emas dari kota Tianyo Sun Gokong. Mereka datang ke sana untuk melenyapkan Master Agung Taisuji yang belum pulih dari lukanya saat menolong Chusio beberapa waktu yang lalu. Melihat Master Agung Taisuji yang sedang dikepung oleh para petinggi dari klan Demor dan juga orang barbar, Kim Engdi pun langsung menghunuskan pedangnya dan meminta kepada para kultivator dari pihak manusia untuk bersiap menghadapi pertempuran besar. Dia bilang, "Semuanya, persiapkan diri kalian karena kita akan segera bertempur melawan para monster." Lalu Yanjun mulai melancarkan serangan menggunakan teknik elemen api miliknya. Dia bilang, "Cih, aku tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya langit, karena hari ini wilayah tanah suci Taisumu akan musnah di tangan kami." Master Agung Taisuji pun tidak tinggal diam dan langsung memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan balik, sehingga terlihat kalau matanya sudah menyala dan memasuki mode pertempuran. Dia bilang, "Dengarkan perintahku untuk semua orang anggota tanah suci Taisu. Lenyapkan semua monster yang ada di tempat ini dan jangan biarkan satupun dari mereka berhasil melarikan diri." Tapi sebelum pertempuran besar itu dimulai, ceritanya malah bersambung. Waktu naset ending yang sangat nanggung sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deui jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jago Ngora Curhat Lovers.